Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi ke channel Papan Belajar. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari rapat virtual persiapan pengadaan calon ASN tahun 2021 di pemerintah daerah. Berikut adalah outline-nya nomor 1 hingga nomor 7. Namun saya nanti akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Dapat kita lihat kondisi ASN saat ini, di mana komposisi ASN PNS Indonesia per posisi di bulan Desember tahun 2020 sebanyak 4.168.000 orang. Di mana kalau kita lihat untuk usianya saat ini dominan di angka 51 hingga 55 tahun di angka 19,89% dan di atasnya juga 56 hingga 60 itu di angka 17,97%, sehingga dapat kita lihat untuk distribusi normalnya lebih ke arah ke kanan, yaitu di usia yang lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa untuk komposisi ASN per Desember tahun 2020 ini lebih banyak mendekati masa pensiunnya. Terus dapat kita lihat untuk ASN per gendernya laki-laki di 48% dan perempuan di 52% dan di pusat sebanyak 23% dan daerah 77%. Untuk lulusannya dapat dilihat bahwa 711 ribunya berasal dari lulusan SMA dan 424 ribu lebih sedikit dibandingkan yang SMA itu lulusan dari D3. Dan secara dominan ASN itu berasal dari S1 sebanyak 2.300.000 orang dan S2 ini angka yang cukup banyak di angka 415.000 orang. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Ini arah kebijakan pengadaan ASN, di mana untuk 2005 hingga 2009 temanya adalah Good Governance. Kemudian di 2010 hingga 2014 temanya adalah reformasi birokrasi. Tahun 2015 sampai 2019 temanya adalah sistem merit, dan tahun ini dalam arti periode ini RPJM 4 hingga 2024 temanya adalah birokrasi berkelas dunia tahun 2024 dengan profilnya yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Jadi ada hal yang cukup menarik di sini, di mana seorang ASN itu bisa mempunyai profil entrepreneurship dan networking. Selain itu juga bisa teknologi dan bahasa asing. Baik, di sini untuk mekanisme pengadaan ASN, pertama dimulai dari usulan kebutuhan. Ini berasal dari analisis jabatan maupun analisis beban kerja. Kemudian setelah adanya usulan kebutuhan, dilakukan penetapan kebutuhan, kemudian diumumkan, kemudian selanjutnya adalah dilakukan seleksi administrasi kepada calon ASN. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, calon ASN tersebut melaksanakan seleksi kompetensi yaitu SKD, biasa disebut seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang. Kemudian dari hasil tersebut keluar yaitu penetapan hasil akhir seleksi. Kemudian mendapat nomor induk dan pengangkatan. Ini saya skip aja. Berikut adalah progres penetapan kebutuhan ASN tahun 2021 di pemerintah daerah, di mana 66 instansi dalam proses pengolahan atau usulan bermasalah, 13 instansi dalam proses penetapan menteri, dan 458 instansi sudah selesai ditetapkan. Ini untuk data cut-off per 5 Mei 2021. Bagian ketiga adalah jadwal seleksi. Ini bagian yang paling penting menurut saya. Jadi hal yang pertama adalah pengumuman seleksi. Pengumuman seleksi dalam arti pemerintah menyampaikan adanya pembukaan seleksi ini dimulai dari tanggal 30 Mei hingga 13 Juni
tahun 2021. Kemudian setelah dinyatakan pembukaan ini diadakan, maka besoknya 31 Mei sudah mulai dapat CASN ini melakukan pendaftaran seleksi, yaitu dari tanggal 31 Mei sampai 21 Juni 2021. Untuk waktunya berarti ini sekitar 20 hari. Kemudian setelah kita mendaftar seleksi dan mengisi berkas-berkasnya, maka hasil seleksi tersebut atau seleksi administrasi tersebut diproses dan kemudian diumumkan hasilnya di sekitar tanggal 30 Juni 2021. Kemudian tahap yang keempat adalah masa sanggah. Masa sanggah ini adalah masa di mana ketika ada suatu berkas yang harus kita lengkapi atau adanya berkas-berkas yang perlu kita konfirmasi, sehingga ini kita dapat menyanggahnya dengan membuktikan dengan berkas-berkas kita. Ini jadwalnya adalah 1 Juli hingga 11 Juli 2021. Kemudian untuk CASN yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka selanjutnya adalah pelaksanaan SKD CPNS. Ini ada bermacam-macam ya, tergantung jenisnya. Ini ada yang SKD CPNS untuk cat BKN ini di bulan Juli sampai dengan September 2021. Ada juga P3 PPPK non guru, ini juga Juli sampai dengan September 2021. Ini setelah SKD CPNS dilaksanakan di masing-masing lokasi. Kemudian ada juga seleksi kompetensi PPPK guru, ini CBT Kemendikbud. Ini dibagi menjadi 3 tes. Tes pertama adalah Agustus, Oktober, Desember tahun 2021. Setelah dinyatakan lulus SKD CPNS, maka selanjutnya adalah pelaksanaan SKB. Pelaksanaan SKB tersebut dimulai dari September hingga Oktober 2021. Kemudian setelah SKB selesai dilakukan, maka keluarlah hasil final dan juga masa sanggah, yaitu sekitar bulan November 2021. Setelah dinyatakan lulus dari semuanya atau diterima sebagai calon ASN, maka dilakukan penetapan nomor induk pegawai CPNS atau nomor induk PPPK, yaitu di bulan Desember 2021. Berikut adalah keterangannya, dapat dibaca. Mekanisme seleksi PPPK guru sebagaimana jadwal di atas akan diatur kemudian, yang akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antar pemerintah daerah, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Negara. Waktu akan diinformasikan kemudian. Dan yang terpenting adalah segala kegiatan di atas harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Namun jadwal tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah, apalagi terkait adanya adanya status pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi. Baik, sekarang masuk ke bagian yang kelima. Untuk bagian sebelumnya dapat dibaca nanti dalam PDF. Bagian kelima ini adalah ketentuan umum CPNS. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia dapat melamar sebagai CPNS dengan batasan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun saat melamar. Jadi saat melamar. Yang kedua, jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran adalah dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidikan klinis, dosen peneliti rekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau dokter. Jadi tiga tipe ini bisa melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun. Yang ketiga adalah pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau dengan hormat sebagai PNS, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara RI, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi artinya ketika sudah bisa dibilang mantan dari PNS, prajurit TNI ataupun kepolisian negara RI ataupun di PHK dari pegawai swasta, nah ini tidak boleh mendaftar sebagai CPNS. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, ataupun kepolisian negara RI. Nah, jadi yang sudah PNS, prajurit TNI maupun polisi juga tidak boleh mendaftar CPNS. Maksudnya yang masih aktif. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Jadi tidak boleh ada kepemilikan parpol maupun sebagai anggota maupun pengurus ataupun terlibat sebagai politik. Yang ketujuh, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi misalnya untuk suatu jabatan dibutuhkan kualifikasi pendidikan teknik geologi S1, nah kita bisa melamar ke jabatan tersebut. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesembilan, pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi ini paling penting karena sebagai ASN atau PNS kita siap ditempatkan di mana saja karena namanya adalah abdi negara. Yang ke-10 adalah calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Jadi kita hanya boleh mendaftar satu pilihan saja, tidak boleh 2 pilihan, 3 pilihan seperti SMPTN. Jadi hanya satu pilihan saja yang dapat dipilih. Kemudian untuk ketentuan SKB, nantinya pelaksanaan SKB di pemerintah daerah wajib menggunakan sistem CAT, yaitu sistem komputer, dan pemerintah daerah dapat memberikan satu jenis tes tambahan dengan bobot paling tinggi sekitar 40% dari nilai total SKB. Nanti dalam penentuan hasil akhirnya dapat dilihat pada diagram berikut di mana SKD 40% dan SKB 60%. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada slide ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau mungkin yang tidak jelas, yang belum jelas, mungkin bisa ditanyakan di dalam komentar. Saya akan berusaha bisa menjawabnya. Namun kalau ada yang lebih paham bisa juga mereply pertanyaan pada kolom komentar. Oke, demikian penjelasannya. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.